misalkan 10 orang gitu ya. Ambil 10. Jadi berapa banyak itu tadi datanya? Ibaratnya berapa orang mahasiswa itu? 26.479 orang ya. Ambil 10 SEM. Nah, Anda lihat ini. SEM 1 yang terambil ini. Ya kan? Coba dulu deh. Sampel IPK SEUNET 10 gitu ya. Anda boleh, nggak harus ngikuti 10, nggak harus. Anda boleh, saya maunya ngambil 15 orang, atau saya maunya ngambil 100 orang misalkan, terserah. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, ini fungsi sampel ini dapat kita anggap dia mengambil secara SRS. Masih ingat nggak SRS? Ayo, masih ingat nggak pembahasan minggu lalu? Strategi sampling yang paling sederhana, SRS. Apa SRS? Stratified random sampling. Bukan, ya, bukan. Apa? Yang lebih sederhana. Simple random sampling. Ya, betul, simple random sampling. Jadi fungsi sampel di R itu dapat kita anggap dia mampu melakukan simple random sampling. Berarti simple random sampling ini artinya apa? 26.479 ini langsung dipilih dengan cara yang menyebabkan semua anggotanya ini punya peluang yang sama untuk terpilih. Tidak dibagi dulu gitu ya. Dan kita juga nggak punya pembaginya karena data kita hanya angka. Kita tidak punya data yang lain, data fakultas, data jenis kelamin, data angkatan, dan sebagainya kita nggak punya. Jadi kita nggak punya dasar sama sekali untuk melakukan stratifikasi. Bisa sih stratifikasi dengan misalkan yang IPK-nya antara 0 sampai 1 dan seterusnya. Cuman itu kategorisasi yang tidak bagus ya. Karena pada dasarnya bilangannya itu sendiri itu yang kita cari. Yang kemudian pada dasarnya IPK itu numerik, kok kita ubah jadi kategorik, itu kurang bagus. Yang bagus itu kategorik yang memang aslinya kategorik. Misalnya jenis kelamin ya, misalnya fakultas itu kategorik. Bagus buat jadi stratum. Tapi kalau angka, misalnya usia itu nggak bagus. Oke, sudah berhasil dapat satu sampel? Sudah, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Ya, nilai minimum dari SAM 1 ini, itu variabel acak atau bukan? Acak. Ya, betul. Kalau maksimumnya? Jadi kalau kita acak juga, iya. Jadi nilai minimumnya, nilai maksimumnya, nilai rata-ratanya, nilai mediannya, nilai standar deviasinya, ya, semuanya itu variabel acak. Kenapa? Satu, karena proses untuk memilihnya acak. Proses terpilihnya acak. Kita nggak bisa menebak dari 26.479 ini yang terpilih nanti data yang mana, itu nggak bisa. Yang kedua, ya, nilai yang ditanyakan tadi itu bisa ditampilkan dengan angka, dengan bilangan. Maka itu variabel acak. Nah, sekarang kita misalkan memilih min, rata-rata. Ya, fungsinya dengan min tam 1, ya kan? Ini. Kira-kira kalau saya ambil sampel lagi, apakah minnya sama dengan ini atau enggak? Nah, kira-kira dulu deh. Nah, oke, tidak ya. Kita cek. Kita jangan sama namanya. Nanti kalau sama ketindih ya. Data SAM 1 hilang. SAM 2 gitu ya. Sampel IPK. Komennya persis sama. Persis sama. Tapi disimpan di objek yang berbeda. Tadi SAM 1, SAM 2. Nah, kita lihat SAM 2. Nah, kalau ngecek SAM 1 sama dengan SAM 2 atau enggak, Anda bisa gunakan identical.
SAM1, SAM2, false. Oh, berarti nggak sama. Ya. Berarti nggak sama ini SAM1, SAM2. Karena nggak sama ya, nanti kita akan cek summary-nya juga, rata-ratanya juga nggak sama. Nah, bagaimana kalau ini sampling ini ya, ngambil 10 orang ini, kita ulang-ulang sebanyak 1000 kali. Nah, nanti akan kita dapati berapa nilai rata-rata? Berapa banyak nilai rata-rata? 1000. 1000. Paham nggak yang lain? Ini nanti khawatir saya mau lanjut nggak paham. Ini kita 2 kali sampling dapat 2 nilai rata-rata. Yang dua-duanya jelas variabel acak. Kalau kita lakukan sampling sebanyak 1000 kali, berarti kita dapat berapa nilai rata-rata? 1000. 1000. Jelas ya semuanya ya? Jelas, Pak. Nah, gimana caranya melakukan DR? Masa satu persatu gini, SAM3 gitu ya, sampai SAM1000. Nah, itulah gunanya pemrograman ya. Kita bisa mengotomatiskan sesuatu yang dilakukan secara teratur tapi berulang-ulang. Jadi kalau aturannya sama, diulang-ulang bisa pakai program. Pertama, gini, kita bikin wadah dulu. Ya, kita bikin wadah dulu ya. Nah, wadahnya itu kita isi dengan apapun ya. Misalkan kita isi dengan NA. Misalkan wadah rata-rata, atau saya sebut saja ini wadah rata IPK. Sampel, panjang banget namanya Pak. Jelas ya. Ya. Caranya bikin kayak gini gimana? Ya kita bikin rep ya. Rep itu artinya bikin nilai yang sama ulang-ulang. Misalkan saya isi NA ya 1000. Nah ini wadahnya. Nanti masing-masing wadah ini akan kita isi nilai rata-rata dari sampling. Sampling rata-rata sampel ya, 10 sampel. Paham nggak ini? Bikin wadah ini. Kenapa kok saya isi NA, kok nggak saya isi 0? Ya, supaya nanti kita nggak bingung ya, mana yang sudah terisi, mana yang belum gitu. Kalau belum terisi berarti nanti simbolnya masih NA isinya. Kalau sudah terisi nanti isinya angka. Misalkan gini, wadah rata IPK sampel itu, ya, wadah yang kotak pertama saya isi dengan rata-rata dari M1, ya kan? Nah, jadinya Anda lihat ini. Nah, semuanya NA, kecuali yang kotak nomor 1. Nah, di wadah ini kotak nomor 1 sudah terisi rata-rata hanya sampel pertama. Nah, yang kedua, ya, kotak kedua saya isi oleh rata-rata dari sampel 2. Nah, sekarang lihat lagi. Oh, ini. Yang lain yang belum terisi, NA isinya. Tuh. Oh, alah salah. Maaf. Saya ulangi ya. Yang kotak 1 itu diisi min dari sampel 1. Nah, kemudian yang 2. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Kelihatan? Nah, nanti kotak ketiga sampai ke 1000 kita isi secara otomatis. Saya tanya dulu, paham enggak ini yang sedang kita lakukan? Yang nggak paham bilang loh ya. Jangan diem aja. Kita mau mewadahi rata-rata sampel kita. Kita masukkan ke dalam objek namanya wadah rata IPK sampel. Jadi kita mau melakukan sampling, ngambil 10
data secara acak, rata-ratanya masukin. Ambil lagi 10 aja, jadi 10 diambil, cek rata-ratanya, masukin. Terus datanya dikembalikan lagi. Jadi kembali 26.479. Ambil lagi 10, dapat rata-rata, masukin lagi gitu. Paham? Paham, Pak. Ayo, kalau nggak paham, jangan diem ya. Rugi Anda nanti diem. Pak, saya Hah? masih sampai sampel 1. Oh ya, sampel 1 udah berhasil. Sudah, terus selanjutnya kecepatan Pak, nggak nututi rumusnya. Oh, rumusnya persis sama. Cuman simpan dalam wadah yang berbeda, dalam objek yang berbeda. Ini loh, rumusnya persis sama. Sampel IPK UNED 10. Tapi simpan dalam objek yang berbeda, SEM 2. Jelas? Iya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Nah, siapa ini yang nanya nih? Nama. Siapa yang namanya? Nama Anda siapa? Saya Konita. Oke, Konita. Itu kan mencerminkan Konita itu ngambil 10 orang, terus direcord, dicatat berapa rata-rata IPK 10 orang yang terambil itu. Kemudian 10 orang dikembalikan, terus diacak lagi, ngambil 10 orang lagi. Ya, ini namanya sampel kedua, rata-ratanya dicatat lagi. Nah, itu Konita, kita akan melakukan kegiatan itu sebanyak 1000 kali. Yang rata-rata dari setiap sampel kita masukkan ke wadah rata IPK sampel. Paham nggak, Konita? Iya, paham Pak. Oke. Yang lain paham, yang lain. Kita mau ngapain paham sebelum kita lakukan ya? Paham nggak? Paham Pak. Isi masuk Pak. Ya, oke. Jadi kita, ya, Tadi yang wadah rata IPK sampelnya itu saya keliru di 100 bukan 1000. ya Jadi, diulang lagi aja. Ya, sedikit Pak. Ya, diulang lagi aja, rep NA 1000 gitu aja. Ya. Nanti kalau namanya sama, dia akan tertimpa. Jadi yang tadi 100 itu akan terhapus, diganti yang baru 1000. Oke? Jadi Baik. kita mau mendapatkan 1000 buah ya variabel acak, yaitu rata-rata IPK 10 mahasiswa. Nah, gitu ya. Variabel acaknya itu rata-rata IPK 10 mahasiswa. Oke, nah bagaimana caranya? Caranya begini. Jadi kita buat indeks. Jadi kita menggunakan for ya, biar Anda kenal juga ya. For. Anda boleh pakai spasi, boleh enggak ya. Kalau saya lebih suka pakai spasi. For indeks kita misalkan apa? Kalau saya suka huruf K. Ini terserah, Anda mau I, X, J, terserah. Saya suka K. K, in. Ya, yang mau kita isi kota keberapa sampai keberapa? 3 sampai 1000. Ya, 3 sampai 1000. Ya. Nah, terus wadah IPK rata-rata sampel K itu sama dengan sampel IPK UNED, IPK se-UNED 10. Gini aja. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita buat indeks. Indeksnya 3 sampai 1000. Nah, wadah rata IPK sampel kotak nomor K. Nah, kotak nomor K. Ya. Untuk setiap kotak di nomor K ini itu isi dengan maaf, keliru, bukan sampelnya tapi min. Hampir keliru ini. Kalau enggak, apa bedanya kalau min dan enggak pakai min? Kira-kira apa bedanya? Anda tahu enggak? Hah? Malah masukin sampelnya, Pak. Masukin Sampelnya.
Masukin 10 sampelnya di tiap kotak. Padahal kan mau kita yang kita masukkan hanya rata-ratanya toh. Nah, jadi min sampel IPK seunet 10. Jadi nanti kita nyuruh R untuk mengisi wadah rata IPK sampel kotak nomor 3 diisi dengan min. Kotak nomor 4 diisi dengan min yang lain ya. Min dari sampel lagi di rata-rata lagi. Sampai kotak nomor 1000 isi kayak gini semua gitu. Kita enter. Hanya 1 detik kira-kira. Set, selesai. Kita lihat ya wadah rata IPK sampel. Udah terisi semua ini. Dan angkanya beda-beda ya. Kalau kita nggak pakai for, nanti angkanya sama semua. Nah, makanya kita pakai for. Tujuannya supaya R melakukan sampling untuk setiap kotak. Jadi nilainya berbeda-beda. Wes, paham enggak? Nih. Jadi for K in 3 sampai 1000 wadah rata IPK sampel K sama dengan min sampel IPK seunet 10. Ini paham enggak ini maksudnya masing-masing ini? Ada yang nggak paham? Dan seterusnya ya. Ini K sama dengan 3 gitu ya. Terus ini K sama dengan 1000 gitu ya. Nah, kita minta R itu ya melakukan sampling ya UNED yang itu jumlahnya 30 ribuan itu ya, yang ada 26.470 berapa tadi? 9 ya. 479 ini data gitu ya. Itu kita minta ngambil 10. Set. Nah, didapat 10. Sam. Sepuluh data saja. Ya. Sam 10 data, kemudian 10 data ini diambil rata-ratanya. Sam 10 data ini diambil rata-ratanya. Rata Sam. Ini satu angka. Ya, satu angka ini yang kita minta masukkan ke sini. Nah, kemudian ulang lagi ke sini. Ya. Lakukan lagi, set gitu kan. Sam lagi, dan rata-rata lagi, datanya masuk sini. Sam 10 data lagi, rata-rata lagi masukin sini. Dan seterusnya sampai 1000 ya. Rata-rata terus masuk sini. Paham enggak? Paham, Pak. Alhamdulillah. Sudah dapat 1000?
Dapat 1000? Sudah terisi semua 1000 wadah rata IPK sampel itu? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Sip. Buat histogramnya. Buat histogramnya, kemudian tampilkan rata-rata si sampel wadah rata IPK sampel itu, ya. Dan tampilkan rata-rata populasi. Populasinya kan ini IPK SEUNET ini. Bisa nggak Anda? Oke. Tampilkan histogramnya dulu, ya. Ini saya hapus ya. Oke. Wadah rata IPK sampel. Nah, gini kan. Kemudian tampilkan rata-rata. Jadi rata-rata dari rata-rata. Ya kan? Rata-rata dari rata-rata. Pakai apply ya, V sama dengan min wadah IPK sampel, kasih warna apa gitu terserah Anda. Green yang tebal gitu ya, LWD-nya 3. Nah, ini rata-ratanya. Kalau pengen tahu ya, Anda tinggal min aja ya. Wadah rata IPK sampel 2,6 persis. 2,6000893. Nah, sekarang bandingkan dengan rata-rata dari populasi. Ya. Apply V in dari IPK SEUNET. Kalau ini warnanya merah ya, LWD 3. Nah, lihat ini. Lihat nggak nih? Nah, dekat nggak ini? Nah, ini yang Anda saksikan ini, histogram ini, itu menunjukkan distribusi variabel acak. Ya, distribusi variabel acak. Distribusi dari rata-rata sampel. Ini contoh distribusi variabel acak. Ya, dan distribusi ini itu bisa kita gunakan untuk menghitung peluang. Ya. Bisa kita gunakan untuk menghitung peluang. Dan bisa kita gunakan untuk memprediksi kondisi populasi. Jadi kan kita cuma punya sampel nih. Ya, kita punya sampel. Dari sampel ini kita bisa lihat rata-rata IPK. Jadi distribusi rata-rata IPK. Dan ternyata ketika kita punya sampel yang cukup besar, ya, yaitu kita punya sampel sebanyak 10.000, ya kan? 10.000 kan sampel kita itu. Terus rata-ratanya itu, walaupun ini 10.000 didapat dari apa? 10 sampel yang berulang-ulang. Ya. Jadi ada sampel yang bisa jadi terpilih lebih dari sekali gitu ya. Tapi meskipun begitu, asal proses dilakukan secara acak, maka rata-rata dari sampel itu akan mendekati, sangat-sangat mendekati rata-rata dari populasi. Bayangkan, kita hanya ngambil 10 loh ya, tapi 10 itu kita lakukan berulang-ulang, 1000 kali. Ternyata mendekati gitu ya. Sangat mendekati. Rata-rata sampel kita, rata-rata dari rata-rata sampel kita itu 2,6
ya 2,60, sedangkan rata-rata populasi 2,58. Itu kan kecil sekali ya errornya ya. Nah, ini berarti selisihnya berapa ini? Harga mutlak selisih sampel ya. Jadi 2,6 ini dikurangi ini. Nah, 0,016. Nah, sekarang saya kasih Anda waktu ya. Bagaimana kalau kita ngambil sampel langsung gitu ya, nggak usah berulang-ulang Pak, tapi langsung ngambil sampel 1000. Dari 26.000 itu diambil 1000. Cek rata-ratanya. Nah, secara teori itu akan sama. Ya, secara teori itu akan sama. Karena itu acak ya. Masing-masing terpilih secara acak. Silakan dicoba. Gimana kalau 1000? Gimana kalau 500? Gimana kalau 400? Kemudian bandingkan rata-rata sampel yang didapat ya dengan rata-rata populasi. Nanti kita akan balik ke sini lagi. Kita akan balik ke sini lagi untuk membicarakan yang namanya presisi dan akurasi. Jadi ini 0,016193 ini disebut bias. Jadi perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, itu namanya bias, atau dalam bahasa Inggris bias gitu, bias gitu. Ini menunjukkan akurasi. Semakin kecil nilai bias, maka model kita semakin akurat. Silakan Anda coba. Misal gini, Anda ngambil min gitu ya, min sampel IPK UNED, IPK UNED, Anda ambil 1000. 10.000 misalkan ya. Nah, ini kan 2,60135 ya. Terus dikurangi dengan ini ya, yang Anda dapat ini. Tapi diabsolutkan ya, absolutkan aja. Supaya Anda tidak tidak perlu mikir ini kurang atau lebih ya. Tuh kan? Ini sangat dekat ya, 0,016193, 0,016. Karena saya teori sama aja, kita ambil 10, kita ulang 1000 kali dengan kita ngambil 1000 kali. Asal sama persis acaknya itu rata-ratanya akan sama. Nah, sekarang Anda coba gimana kalau sampelnya diatur-atur ya, kurang dari 10.000 gimana, lebih dari 10.000 gimana. Coba saya kasih waktu deh. Jadi ini contoh variabel acak, variabel acak dan distribusinya. Nih. Ternyata rata-rata setiap sampel itu juga beda-beda, bisa di mana-mana gitu ya. Bisa di sini, rata-ratanya bisa di sini, bisa di sini, bisa lebih. Rata-rata sampel ya, 10 orang kita ambil tuh rata-ratanya bisa kurang dari 2, bisa antara 2 dan 2,5, bisa lebih dari 3,5 gitu kan. Ada juga tuh. Jadi nggak mesti, kalau hanya 10. Tapi begitu 10 itu kita ulang lagi, kemudian kita kumpulkan, kita rata-rata. Nah, rata-rata dari semua itu akan sangat dekat dengan rata-rata populasi. Ini prinsip yang sama dengan quick count. Kalau ngambil data di 1 TPS, ya, 1 TPS diambil datanya, maka persentase suara ya
pasangan presiden dan wapres nomor 1 dan nomor 2 bisa jadi itu berbeda-beda bang. Satu diambil 2000 TPS dikumpulkan, maka rata-ratanya itu akan sangat dekat dengan rata-rata hasil seluruh TPS dengan hitung KPU. Ini gunanya statistika. Oke, silakan coba. Apa yang terjadi kalau sampelnya semakin kecil? Apa yang terjadi kalau sampelnya makin besar? Biasnya berubah nggak? Anda silakan cek-cek juga ya. Kalau 1000 sampel itu tapi kalau yang didapat nanti distribusi IPK ya. Kalau ini kan bukan distribusi IPK, ini distribusi rata-rata IPK. Jadi saya membahas distribusi rata-rata IPK. Mbak. Ya. Punya itu yang main war sampel itu Putus-putus suara Anda. Gimana? mati lampu. Teks, pakai teks coba. Permisi Pak. Ya. Bertanya, ini saya sudah yang ngambil sampel itu yang isi sampai 1000, cuman dari 3 sampai 1000 kok keisinya sama semua nih. Nah itu mungkin Anda lupa nggak pakai for. Sudah ini Pak. Coba saya tunjukkan ke saya. Ya itu bisa jadi ada maaf sebelum saya ini share ya. Saya kasih akses share dulu. Oke, silakan. Nah, nanti kita akan lihat, akan saya ulangi lagi, tapi dengan jumlah sampel yang jauh lebih kecil. Kalau tadi kan 1000, gimana kalau hanya 50 misalkan. Nanti kita bandingkan histogramnya. Ini Pak, sebentar. Ya. Itu yang dari 3, seterusnya isinya sama semua. Wadah rata IPK. Oh ini yang min IPK. Coba digeser itu. Coba digeser ininya. Oh. Ya, dikurung ya. Nggak diambil ya. Coba, siapa ini Farel ya? Farel. Ya. Jadi Anda salah menempatkan tutup kurung ceritanya itu. Oh. Jadi kurungnya itu setelah angka 100 kan Anda mau ngambil sampelnya, jumlah sampelnya 100 ya? Iya. Nah, sampel IPK SUNET, 100 baru kurung. Oh, di dalam IPK ini Pak. Ya. Ya. Coba. Gini 100. Jadi maksud Anda ngambil 100. Ya, coba. Kurung dulu, kurung. Karena itu kurungnya min ya. Oke, kurungnya min. Coba. Ditampilkan lagi. Oh, nah. Pak. Ya. Terima kasih. Oke, ya salah. Iya, biasa salah. Itu. Salah mengurung ya. Ini siapa ini yang di chat punya saya yang min wadah tuh kok NA, coba tampilkan. Ini saya zoomnya pakai HP Pak, bentar ya Pak. Saya pakai kamera belakang dulu. Oke.
Min wadah rata IPK kok hasilnya kok NA. NA itu min wadah rata. Berarti masih ada NA-nya di dalam wadah rata IPK itu. Belum terisi semua. Jadi kan kita mau ngisi tadi itu ya. 1000 kotak itu harus terisi semua. Kalau ada satu aja yang NA, nanti dicari rata-ratanya akan NA juga. Punya saya nomor baik, Mas. Mungkin Anda belum ngisi yang kotak nomor 1 dan 2 mungkin. Jadi langsung 3 sampai 1000 mungkin gitu ya. Nanda ya. Oh ya. Isi 1 sampai 1000 ya. Aduh. Sorry ya Nanda, ini putus-putus jadi saya nggak tahu karena putus-putus banget. Dugaan saya Anda belum ngisi yang wadah nomor 1 dan 2. Anda langsung 4K in 3 sampai 1000. Jadi 1 dan 2-nya masih NA. Kalau mau Anda isi 4K in 1 sampai 1000. Iya. Iya. Coba ditulis masih gagal atau sudah berhasil ya. Yang lain gimana? Sukses? Sukses, Pak. Sip. Nah, saya mau tunjukkan gimana kalau kita ngambil sampel yang tadi 10.000 itu banyak ya, karena datanya 26.000 ya. Jadi 10.000 itu ya lebih dari 30%. Banyak sekali sampling, lebih dari 30% itu. Biasanya sampling itu cuma 1% gitu. 1% itu udah banyak. Misalnya TPS, oh ya saya 2 hari lalu diminta ngisi matrikulasi ya. Matrikulasi untuk S2. Jadi saya masih ada slide-nya ini. Saya tunjukkan, saya nyari ini di kita ya. Nah, sebagai apa namanya penyemangat ya, bahwa yang kita pelajari itu ampuh ya. Artinya sudah terbukti untuk memprediksi populasi dengan hasil yang sangat tinggi akurasinya, biasnya kecil sekali. Nih, nah, Anda lihat ini. Ini yang saya cari dari berita-berita ya. Jadi jumlah TPS 809.438, SMRC itu dia cuma ngambil 6.000 TPS. Ternyata hasil quick count-nya 54,89%. Hasil resmi KPU 55,32%. Jadi tidak sampai 1% selisihnya. Ya, selisihnya tidak sampai, bahkan tidak sampai 0,5%. Benar nggak ya? Ya kan? Nggak nyampe 0,5% kan ya? Padahal jumlah sampelnya hanya kurang dari 1%. LP ya, 2000 TPS tapi bisa memprediksi, ini malah akurasinya kurang dari 0,4%. Luar biasa. Ini apa, kesalahannya ya sedikit sekali, kecil sekali. Nah, itu contoh tadi ya. Kalau kita hanya ngambil 10, sekali lagi saya ulangi ya, poinnya apa? Poinnya adalah ketika kita mengambil jumlah sampel yang terlalu sedikit, maka bisa jadi rata-rata yang kita dapat itu terlalu jauh dari rata-rata populasi. Misalkan tadi ya, min sampel
IPK UNED, IPK populasi kan 2,5. Ini saya dapat 2,3. Ini dapat 2,45. Ini 2,32, 2,7 loh kan? Lebih toh? 2,6, 2,7. Ini malah 2,0. Jadi ini perhatikan, itu tercermin dari sini. Rata-rata sampel itu bisa didapat bahkan ya, ini di bawah 2 ini bisa saja gitu ya. Jauh banget dari rata-rata populasi. Di atas 3,5 juga bisa, kan jauh banget dari rata-rata populasi. Itu kalau sampelnya sedikit. Sampel sedikit itu menyebabkan variabilitas sampel yang sedikit itu kemungkinan ya bahwa rata-rata sampel kita itu sama dengan rata-rata populasi, kemungkinannya besar atau kecil. Ya, jadi probabilitas. Oke, jadi probabilitas itu suatu X itu nilainya A gitu ya. Itu sama dengan atau gini, itu sama dengan banyaknya hasil A, hasil terpilih ya, atau hasil X sama dengan A yang muncul dibagi banyaknya semua hasil X gitu. Ini probabilitas atau peluang. Jadi artinya ini jumlah atau jumlah, karena jumlah itu nanti ini bahasa Indonesia itu kurang presisi ya. Saya bilang jumlah itu bisa bermakna penjumlahan plus bisa bermakna banyaknya gitu. Saya lebih suka pakai banyaknya. Banyaknya hasil X sama dengan A dibagi banyaknya X sama dengan A ditambah banyaknya ya, ini yang bawah ini saya kurung ya, X sama dengan bukan A gitu. Paham nggak ini? Banyaknya X sama dengan A atau hasil atau muncul ya. Ya kayak misalkan kalau IPK susah ya. Kalau IPK ini karena nilai continuous berarti probabilitas, misalkan IPK ya, IPK sampel gitu ya, kurang dari 2,5 itu sama dengan banyaknya IPK kurang dari 2,5 dibagi banyaknya IPK kurang dari 2,5 ditambah banyaknya IPK lebih dari sama dengan 2,5. Ini probabilitas ini.
Nah, kita lihat, misalkan saya ngambil sampel 10. Ya. Misalkan saya ambil sampel 10 nih. Tadi ya, saya sebut SEM 3 lah gitu ya. Tadi kan, atau SEM baru lah gitu ya. Biar nggak sama dengan yang tadi. Itu saya ambil sampel dari IPK UNED, dari populasi saya ambil 10. Entah berapa ini ya, SEM baru gitu ya. Nah, kalau dari SEM baru ini, berdasarkan SEM baru ini, ya, berdasarkan sampel SAM baru ini, peluang atau probabilitas, saya tulis prob atau PR, biasanya PR ya, PR IPK kurang dari 2,5, itu berapa? Berapa jumlah IPK yang nilainya kurang dari 2,5 dari SEM baru ini? 4. Masuk 4 sih? Coba ya. 1, 2, 3, 4. Oh iya bener 4 ya. Siapa tadi yang jawab? Ferry, Pak. Wes mantep Ferry ya. Oh hebat Ferry. Saya aja ngelihat nggak langsung nemu ya. Oke, 4 ya. Bagi berapa? Dibagi 4 plus Dibagi 10. Ya bagi 10. Bagi semua kejadian. Ini loh, banyak IPK kurang dari 2,5 ditambah banyak IPK lebih dari 9. Ini banyaknya semua kejadian gitu loh maksudnya. Maaf ya, saya kurang jelas ini. Jadi ini sama dengan banyaknya IPK kurang dari 2,5 dibagi banyak semua kejadian. Berapa? 0,4 atau 40%. Sekarang saya bikin saya tarik lagi sampel lebih baru lagi gitu kan. Sampel baru 2. Nah. Gasonet ambil lagi 10. Nah. Oke, IPK kurang dari 2,5 berapa ini? Coba hitung ya. Ini Anda bisa otomatis kan nggak sih? Ya bisa lah pasti. 5, Pak. Nah, tapi saya pengen nunjukkan proses manualnya ya. 5, 1, 2, 3. 4. Tuh, 4, Pak. 4. 40% juga ya. Oh, sama ini kebetulan ya. Sama 40%. Coba saya ambil SEM baru 3. Ya. Nah, SEM baru 3. Nah, berapa ini? Oh, ada 0,5 nih. Oh, ini 1. 4. 5. 5, Pak. 5. 2, 5. 3, 4, 5. Ya, kalau ini 50% ya. Ya enggak? 50%. Coba saya baru 4. Ini saya manual ini ya. Tujuannya untuk benar-benar Anda paham ini prosesnya bagaimana. Saya baru 4 nih. Coba yang kurang dari ini 1, 2, 3. Ya, ini 30%. Anda lihat kan? Berarti peluangnya kalau berdasarkan jumlah sampelnya 10 itu bisa berbagai sampel ya. Sampel dengan N 10 gitu ya. Kan? 10%, 50% ya enggak?
Apa enggak? PR IPK kurang dari 2,5. Ya. Nah, kalau kita naikkan jumlah sampelnya, nah tentu nggak bisa manual lagi ya. Nah, misalkan sampel baru saya kasih angka apa? Tadi kan sudah misalkan 100 gitu ya. Sampelnya 100. Sampel baru 100A. Nah, ini sampel baru 100A nggak bisa kita manual ya. Nggak bisa karena terlalu banyak. Ya udah kita gunakan apa? Length. Masih ingat nggak? Kurang dari subset itu untuk data frame. Ya. Kalau ini kan satu aja, satu dimensi. Kalau data frame kan banyak, ada tabel, ada baris, ada kolom, itu subset. Kalau ini langsung aja pakai kondisi. Ya. Oh, maaf ya. Saya buat aja kondisi ya. Kondisi 2,5 ke bawah. Nah, kondisi kurang ya, bukan 25 ke bawah. Kondisi kurang 2,5. Nah, oke, jadi IPK atau ini nanti enggak fleksibel ya kalau saya buat gini aja wes. Jadi IP length ya. Kalau gini bisa enggak ya? Maksud saya yang simple gitu ya. Kurang dari 2,5. Nah, ketemu ya, gini aja yang simple wes. Sebenarnya bisa pakai gini, apa cuman nggak simple ya. SAM baru 100A, di mana SAM baru 100A ini kurang dari 2,5 gitu. 2,50 ya. Nah, ini sama ya. Anda boleh pilih dua-duanya ini. Panjangnya data SAM baru A yang kurang dari 2,5 itu 36. Jadi berapa probabilitas kurang dari 2,5 kalau sampelnya 100 ini? 36%. 36%. 36%. Coba kita ganti lagi, SAM baru 100B. Ya, itu sampel IPK se-UNED ambil 100. Nah, ini coba kita cek, sama enggak SAM baru 100A dan SAM baru 100B? Oh, false. Berarti enggak sama kan ya? Sudah beda ini. Kita cek length SAM baru 100B (45). Nah, jadi berapa? 45%. Jadi apa namanya? Ternyata beda-beda juga gitu ya. Coba yang C sekarang. Ya, sampel IPK se-UNED 100. Cek lagi. Sama enggak? Oh, beda. S. C. 39, jadi 39%. Nah, ini contoh
adanya sampling variation ya. Kadang 36, kadang 49, kadang, padahal data ini seluruhnya diambil dari IPK se-UNED. Jadi rata-rata sampel dengan rata-rata populasi itu selalu ada perbedaan. Tapi bagaimana kalau sekarang sampelnya saya tingkatkan, ya, saya tingkatkan menjadi 1000. Ya, lihat ya. Tadi kan 10, 100, sekarang 1000. Nah, 1000A. Kemudian 1000B. Kemudian 1000C. Nah, sekarang yang kita lihat. Belum dah? Oh, belum. Ya, identical ya. Apakah sama enggak nih gitu? Oh, gini aja. Sambaru 1000A. Ini enggak terlalu bagus ya, yang sama dengan titik 2 ini enggak terlalu bagus. Yang lebih bagus identical, tapi ini biar cepat aja. Oh, dia nggak mau ya. Ya sudah, gini aja sudah. Nah, gini, all equal. All equal. Mudah-mudahan bisa ya. Saya soalnya lupa ini sitasnya. Salah ini. Coba kalau dua-dua. Oke, all equal ini ada perbedaan berarti, nggak sama berarti. A dan B, A dan C. Oke, beda ya. Kemudian B dan C. Oke, berarti ini nggak ada yang sama. Anda juga bisa pakai identical tadi, Sambaru 1000A dengan Sambaru 1000B, nggak sama ya. A dengan B nggak sama, A dengan C nggak sama, kemudian B dengan C nggak sama. Jadi nggak ada yang sama tiga-tiga. Nah, sekarang kita lihat berapa panjangnya atau berapa banyaknya yang kurang dari 2,5 ya. Nah, ini kan 1000 ya, 1000A. 442. Nah, sekarang yang 1000B. 460. Nah, sekarang yang 1000C. 30. Nah, bandingkan dengan ini tadi. Ketika sampelnya 10, itu variasinya 30, 40, 50. Tapi di sini, berapa persen ini? Jadi berbagai sampel, ini 1000. Probabilitas IPK kurang dari 2,5. Berapa berarti? Yang A berapa? 44,2. 44,2. Terus yang B? 46. 46%. Yang C? 43,0%. Lihat. Simpulan Anda apa ini? Semakin banyak persentasenya, semakin rinci. Semakin banyak apanya? Persentasenya semakin merinci. Ya, semakin banyak sampelnya, probabilitas IPK kurang dari 2,5
apa yang didapat dari masing-masing sampel itu semakin dekat satu sama lain, ya enggak? Benar nggak? Ya, Pak. Benar, Pak. Benar. Nah, ini kalau Anda lanjutkan, kan ketemu juga nanti. Kalau sampelnya dibuat, ya, itu akan lebih kecil lagi jaraknya. Ini ya, A, terus B, ya, terus C. Nah, A ya. Nah, ini ya. Ini yang B. Nah, ini yang C. Lihat ini angkanya. Ya. Berarti peluang yang A berapa? 2161 dibagi 5.000. Nah, 43,22 kan ya? 2167 dibagi 5.000, 43,34. 2183 dibagi 5.000. 3,66. Lihat. Ya, dengan berbagai sampel ya, maaf ya, ini bahasa Indonesia ya. Campur-campur. N-nya berapa ini? 5.000 kan? Ini probabilitas IPK kurang dari 2,5 0,22 ya enggak? Terus 43,34. Nah, 43,34 terus 43,6. Apa kesimpulan Anda? Coba ulangi lagi. Semakin apa, maka semakin apa? Semakin banyak sampel, semakin dekat probabilitasnya satu sama lain. Nah, jadi semakin banyak sampel, maka rata-rata sampel itu, apapun kriteria yang mau kita cari, apapun ya, mau IPK, dalam hal ini IPK ya, IPK kurang dari 2,5, IPK antara 2 sampai 3, IPK lebih dari 3, dan seterusnya, apapun itu, maka hasil variabel acak dari masing-masing sampel akan semakin dekat satu sama lain manakala jumlah sampelnya makin banyak. Asalkan sampel itu terpilih secara acak. Nah, variabilitas antar sampel itu menunjukkan tingkat presisi. Jadi variabilitas, atau jangan variabilitas, terlalu rumit, perbedaan hasil gitu ya, antara satu sampel dengan sampel lain menunjukkan tingkat presisi. Jadi kalau semakin kecil perbedaan hasil antar sampel, maka presisi semakin Tinggi. baik. Anda boleh bilang baik, semakin tinggi biasanya ya. Baik atau tinggi gitu. Ini tergantung pilihan katanya. Tapi intinya semakin presisi gitu. Jadi kita gunakan sampel 10 dengan gunakan sampel 1000, presisinya lebih tinggi yang mana? 1.000, Pak. Nah, kita gunakan sampel 1000 dengan 5.000, presisinya lebih tinggi yang mana?
5.000. 5.000. Betul. Tapi ini tidak menunjukkan akurasi. Nah, kayak ini beda nih. Ingat ya. Presisi tidak sama dengan akurasi. Kalau akurasi ya, nah, itu dinilai dari perbedaan antara apa dengan apa. Data sampel dengan populasi. Nah, sip. Siapa yang jawab ini? Syafiq, Pak. Siapa yang jawab? Hah? Syafiq. Syafiq, mantap Syafiq. Bagus, Anda paham sudah berarti. Jadi akurasi itu dinilai dari perbedaan antara hasil sampel atau nilai lah ya, atau nilai pada sampel dengan nilai variabel gitu ya, pada sampel dengan nilai variabel yang sama pada populasi. Kalau ini tadi ya, ini saya hilangkan saja spasinya. Ini tadi kita akan mencari nilai apa persentase IPK kurang dari 2,5 toh, ya enggak? Nah, untuk menghitung presisi atau untuk mengetahui presisi, kita belum menghitung ya. Mengetahui presisi, kita bandingkan saja satu sampel dengan sampel yang lain. Kayak tadi, SEM 1, SEM 2, SEM 3 gitu ya. Dari situ kita tahu presisi, tapi untuk tahu akurasi kita harus bandingkan dengan nilai populasi. Dari mana? Yaitu dari IPK UNED itu, IPK se-UNED itu. Lihat, jadi persentase sebenarnya berapa toh? Nah, coba cari, Anda sendiri yang nyari. Berapa persen mahasiswa UNED yang IPK-nya kurang dari 2,5? Ayo cari. Mestinya bisa, udah saya tunjukin kok ini. Dari data IPK UNED, kan Anda udah pegang data IPK UNED tuh. Harus sama loh ya, datanya sama kok. Jangan sampai si Anda ada yang jawab ini, terus temennya jawab yang lain. Nah, Empat 43,33%. 43,33. Oke, yang lain dapat sama enggak?
Iya, sama, Pak. Ada yang dapat beda? Sama nggak? Anda dapatnya? Ada yang beda enggak? Hah? Ada yang beda enggak? Tuh, kok diem aja? Tadi ada 2 orang yang bilang dapat 43,33 ya. Yang lain sama enggak? Sama, Pak. Sama, alhamdulillah ya. Nah, berarti kalau 43 misalkan Anda memilih satu sampel ya, saya milih sampel nih. Nah, ini tadi sudah ini. Kalau 43,22 berarti selisihnya dengan populasi berapa ini kalau 43,22? Biasnya berapa biasnya? Jadi di akurasi itu dinilai dari selisih. Selisih itu disebut bias antara sampel dan populasi. Biasnya berapa yang sampling satu ini? (0,11) Ya, minus 0,11 kan yang ini lebih tinggi toh? Ya enggak? Kan lebih tinggi toh? Kalau ini berarti plus 0,01 ya kan? Kalau ini plus 0,33% ya. Jelas? Bedanya presisi dan akurasi jelas ya? Jelas, Pak. Nah, alat juga begitu. Alat yang Anda gunakan itu biasanya ada 2 macam. Ya. Satu alat yang itu merupakan alat standar. Artinya sudah diterima atau sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa pengukuran yang diakui itu adalah menggunakan alat itu. Nah, itu alat standar. Nah, itu yang menjadi ukuran
kebenaran. Ya, ukuran kebenaran. Misalnya alat yang sudah melalui proses pengujian oleh lembaga terstandardisasi, sehingga sudah dapat izin dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, muncul di pasaran sudah dengan izin, sudah berlabel SNI. Nah, itu tuh bisa. Misalnya apa? Yang simpel, misalkan termometer misalnya ya, termometer atau timbangan ya, timbangan atau meteran gitu ya. Misalkan yang jelas ya, Anda kan teknik sipil ya, pengukuran gedung ya, pengukuran gedung. Nah, Anda bisa mengukur gedung dengan berbagai cara, ya kan? Yang standar apa? Ya pakai meteran. Anda bisa pakai meteran gitu kan. Meteran itu loh yang kan udah standar tuh, 1 meter kan sedunia sama toh. Ya enggak? 1 meter. Jadi Anda bisa ke gedung gitu kan. Ya, Anda ukur pakai meteran gitu ya, ujungnya dari ujung gedung sampai ke bawah gedung. Itu standar. Bisa pakai benang misalnya. Saya pernah ini melakukan ini. Ini Anda angkatan berapa toh? 21, Pak. Oh, belum pernah ke kampus ya berarti ya? Belum. Ya, nanti kalau sudah berkesempatan kampus, insya Allah ya, nanti saran saya Anda main ke Patrang, di lab yang lama. Lab yang lama, di situ ada gedung mangkrak ya. 3 atau 4 lantai itu ya. Nah, dari atas gedung itu, nah saya pernah mempraktekkan tuh fisika dasar tuh. Praktikum apa dulu ya? Saya praktikum, tapi praktikumnya bukan praktikum fisika dasar ya. Praktikum yang lain, tapi saya pengen tunjukkan ke mahasiswa. Jadi saya gunakan hukum Newton. Ya. Ingat gak kalau tadi yang saya sebut tadi itu ya. Jadi kalau kita punya kita pengen mengukur ketinggian, kita bisa gunakan rumus Newton itu. Nah, ini ketinggian nih. Ya, di sini tanah. Ya. Nah, ini ketinggiannya H. Nah, terus saya gunakan 2 metode. Pertama pakai tali. Jadi saya suruh mahasiswa berdiri, kemudian ada tali diikat dengan batu gitu kan. Terus talinya jatuhkan gitu kan. Nah, terus ini ditandai ya, terus dipakai meteran. Itu standar sudah. Itu standar pengukuran. Artinya itu nilai yang sebenarnya adalah nilai hasil meteran itu pakai tali. Kemudian metode kedua yang tidak standar. Saya pengen menguji memang. Bagaimana kalau menggunakan hukum Newton? Saya minta mahasiswa siapkan batu gitu kan. Terus dilempar. Dari ketinggian yang sama dengan tali itu ya. Bukan dilempar sih, dijatuhkan. Jatuh bebas, bukan dilempar ya. Dijatuhkan. Kemudian di bawah itu siap-siap stopwatch gitu ya. Nah, kemudian dihitung T-nya. Di waktu yang diperlukan oleh batu untuk menempuh jarak sejak diucapkan 1, 2, 3 misalnya gitu ya, sampai ada bunyi ditanahi, cetek gitu ya. Nah, itu berapa? Kemudian dihitung dengan rumus ini, akar 2H per G ini. Ya. Nah, itu didapat ya, yang metode dengan meteran, ingat saya itu 15,6 cm. Ya. Yang menggunakan hitungan atau menggunakan stopwatch gitu ya. Nah, seingat saya 14,8 meter. Kok senti ini meter, maaf ya.
Ini 14,8 meter. Ini betul-betul pernah saya praktekkan. Nah, ini contoh. Nah, ini yang saya contohkan ini berarti kan ada selisih ya. Selisihnya kan berarti 11,8 dikurangi 15,6. Ya, berarti sama dengan berapa ini? 0,8 meter ya. Ini ya. Ini menunjukkan akurasi atau presisi? Menunjukkan akurasi atau presisi? Akurasi, Pak. Kenapa? Kenapa akurasi? Karena diselisih antara pakai meteran sama stopwatch-nya itu, Pak. Kalau presisi, misalkan saya mau ukur presisi, saya harus bagaimana? Menurut Ardi ya. Nah. Ada yang tahu? Tadi jawaban Ardi betul ya, bahwa ini akurasi. Kalau saya mau ukur presisi juga, berarti saya harus melakukan apa? Menghitung lagi mungkin, Pak. Pakai stopwatch lagi mungkin. Nah, betul sekali. Saya harus mengulang. Saya harus mengulang eksperimen. Misalkan dengan cara yang sama, ya. Ayo lempar, siap, 1, 2, 3. Yang bawah udah siap, ceklek langsung. Nah, pakai HP misalkan, kan itu ada tuh stopwatch. Saya ulang-ulang selama 10 kali misal. Nah, nanti saya dapat 10 data. Ya. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga gitu ya. Nah, di sini misalkan 14,6, di sini 14,7. Nah, di sini misalnya 14,6 lagi dan seterusnya. Di situ baru saya bisa mengukur presisi. Jadi nilai antara satu sampel dengan sampel yang lain. Paham? Paham, Pak. Nah, ini saya tunjukkan yang sangat populer ya. Dulu saya diajari Dr. Syarif Hidayat ya, dosen saya. Presisi dan akurasi itu bisa dilihat dengan posisi anak panah. Bentar, saya mau nyari di mana ya kemarin ya. Hilang sudah. Ingat apa? Sudah nggak ingat saya. Saya nemu contoh yang sangat bagus sekali. Ini di mana-mana dipakai ini. Lama ya, loadnya lama lagi.
Nah, alhamdulillah bisa. Nah, ini saya ambil dari websitenya London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ini contoh ya. Jadi, saya kasih linknya biar Anda juga bisa. Oh, saya tulis di ini aja apa? Oh ya. Ya, Anda lihat. Precision and accuracy. Jadi nilai real population value itu yang di tengah persis ini. Sedangkan nilai-nilai yang dihasilkan dari survei itu adalah nilai-nilai yang yang disasar oleh anak panah ini. Ya. Jadi nilai yang sebenarnya ada di tengah persis, sedangkan survei-survei ini itu seperti menebak nilai yang di tengah ini. Bisa tepat, bisa meleset gitu ya. Nah, sekarang yang seperti ini, jadi eksperimen atau berupa pengukuran atau survei, yang itu, lihat ini, nilai sebenarnya ada di sini. Ya, oh, warnanya kurang ngejreng ini. Nggak kelihatan. Jadi yang warna sebenarnya ada di, warna sebenarnya, maaf. Nilai sebenarnya ada di tengah ini. Nah, merah ini. Tapi ternyata survei 1, survei 2 ngumpul aja di sini. Ini contoh apa? Akurasi yang rendah tapi presisi yang tinggi. Lihat ini kan jaraknya cukup besar ini. Karena biasnya besar. Akurasinya rendah, poor accuracy. Tapi karena satu survei dengan survei yang lain atau satu eksperimen dengan eksperimen yang lain hasilnya itu sangat dekat, maka presisinya tinggi. Coba, misalkan Anda gunakan alat, mungkin nggak ini dicapai? Kondisi yang akurasi tinggi, akurasi rendah tapi presisi tinggi. Akurasi rendah, presisi tinggi. Apa contohnya? Nah, biar jelas ya, biasanya akurasi itu, ya, nih, dalam statistika loh ya, dalam statistika, biasa digunakan istilah. Ya. Jadi, selisih antara nilai sampel dan nilai populasi, ini disebut apa? Masih kan, Kak? Apa? Yang tadi saya sebut? Bias. Nah, selisih antar nilai sampel disebut error. Atau nama panjangnya sampling error. Nah, biar Anda ketika nemu di literatur sampling error, standar error, atau selisih antar nilai sampel. Nah, akurasi rendah berarti biasnya besar, ya nggak? Akurasi rendah, bias besar. Presisi tinggi,
sampling error kecil. Kondisi yang mungkin apa ini dalam situasi eksperimen atau pengukuran misalkan. Coba ada yang bisa membayangkan nggak? Anda pernah lihat timbangan yang dua ini, dua lengan, pernah nggak? Di warung-warung kecil biasanya? Pernah ya? Ini kayaknya, timbangan dua lengan. Nah, ya kayak ginilah ya. Nah, ini contoh nih. Oh ini enggak, kalau ini langsung kelihatan ya, timbangan manual coba ya, timbangan manual. Nah kayak gini nih, ini yang betul-betul yang murah ya ini ya, ini murah nih. Nah misalkan timbangan ini nih, ya harusnya ketika tidak ada yang ditimbang, harusnya angkanya menuju angka berapa? Nol. Nah, bisa jadi karena alatnya rusak. Alatnya rusak ya. Ketika tidak ada yang ditimbang, dia sudah menunjuk angka 1. Ya. Sudah menunjuk angka 1. Atau sebaliknya. Karena alatnya udah sudah aus gitu kan. Ditimbang dengan yang bobotnya misalkan setengah kilogram, itu tetap menunjuk angka 0. Nah, itu berarti jelas ada masalah akurasi. Tapi bisa jadi presisi. Maksudnya apa? Jadi bisa jadi ya setiap kali menimbang beban yang massa sebenarnya adalah 10 atau 1,0 kilogram, timbangan selalu menunjukkan 0, misalkan 1,5 kilogram. Ya. Atau gini, selalu menunjukkan nilai sekitar. Nah, misalkan begini, jadi dari 5 kali timbangan didapat apa? 1,9 ini bisa ngukur 2 nggak sih? 1,4 misalnya ya. 1,5, 1,6, 1,5, 1,5, itu 2, 3, 4, 5 ya kan? Ini presisinya tinggi. Konsisten di sekitar 1,5. Tapi akurasinya rendah. Ya, padahal karena massa sebenarnya 1 kilogram. Misalnya karena sensornya atau pegasnya sudah aus gitu. Paham? Paham nggak situasi ini? Akurasi rendah, presisi tinggi. Kalau seperti ini gimana solusinya? Supaya akurasinya menjadi tinggi lagi. Dikurangi 0,5. Nah, cerdas. Betul, Safik. Kalau hanya masalah yang kita tahu betul ya, massa sebenarnya 1 kilogram dengan timbangan yang nggak rusak ya. Dengan timbangan standar 1 kilogram persis. Kok menunjukkan ini? Berarti berapa? Biasnya plus 0,5 kilogram. Sehingga hasil pengukuran ini harus dikurangi seluruhnya 0,5. Proses itu namanya apa? Tahu nggak? Proses penyesuaian hasil pengukuran. Atau penyesuaian alat ukur. Jadi alat ukurnya dicek, oke ini berarti perlu dikasih faktor koreksi berapa. Prosesnya itu, penemuan atau pencarian faktor koreksinya itu namanya kalibrasi.
Apa namanya? Kalibrasi. Kalibrasi. Jadi Anda membandingkan alat yang mau Anda gunakan dengan alat yang standar. Kalau ada selisihnya konsisten, berarti harus dikurangi atau ditambah. Nah, itu kalibrasi itu. Wajib itu, kalau nggak dikalibrasi bisa salah itu. Anda berprasangka baik ya kepada alat ukur Anda, oh ini alatnya sering dipakai kakak kelas ini. Jadi pasti benar. Nah, itu tuh bahaya. Justru karena sering dipakai bisa jadi aus. Jadi harus dikalibrasi. Jadi jelas ya, ada kondisi ketika presisi tinggi, akurasi rendah. Apa contoh akurasi tinggi, presisi rendah? Mungkin enggak itu? Mungkin enggak ya? Artinya yang presisinya bagus, akurasinya tidak bagus gitu ya. Ini ya, oh ini belum saya share lagi. Belum kebuka lagi. Nah, ini ini contoh yang jelek ya. Presisinya rendah, akurasinya rendah. Sekali hasilnya jauh, terus diulang lagi surveinya atau eksperimennya, hasilnya jauh di tempat yang berbeda lagi. Jadi ini akurasi rendah, presisi rendah. Nah, ini contoh akurasi tinggi, presisi tinggi. Ya. Ada nggak yang presisinya rendah, akurasinya tinggi? Ya, kalau rendah banget nggak bisa ya. Tapi kalau nggak tinggi bisa. Misalkan tadi benda 1 kilogram persis gitu ya. Begitu diukur kadang 1,1, kadang 0,9 gitu ya. Nah, tapi tidak jauh dari 1 gitu. Tapi setiap kali ukur munculnya kadang lebih, kadang kurang, kadang lebih, kadang kurang, kayak gitu loh. Nah, itu nggak presisi. Artinya presisinya ya memang nggak begitu jauh ya. Tapi tidak tinggi presisinya. Paham ya? Bedanya presisi dan akurasi ya. Ada pertanyaan bedanya presisi dan akurasi? Halo, paham enggak? Oh, diem aja. Pusing ya? Ada pertanyaan untuk akurasi dan presisi? G. Akurasi itu selisih antara nilai percobaan kita dengan nilai yang sebenarnya. Yang nilai sebenarnya itu bisa diketahui dari mana? Ya, kalau percobaan kita sampling, berarti nilai sebenarnya itu nilai variabel populasi. Misalkan tadi IPK. Populasi kita mahasiswa 26.000 seunet. Kita tahu rata-rata IPK-nya. Nah, itu nilai penebak nilai itu. Karena mungkin kita nggak tahu ya. Sebelumnya kita menggunakan sampel, ngambil 100 orang, dicari rata-ratanya. Kita dapat rata-rata
IPK 100 orang. Nah, rata-rata IPK sampel kita, rata-rata IPK 100 orang, itu dengan rata-rata populasi, itu selisihnya berapa? Itulah yang namanya bias. Itu ukuran akurasi. Semakin kecil bias, semakin bagus akurasinya. Kalau kita tidak tahu nilai sebenarnya, berarti kita tidak tahu nilai akurasi kita. Tidak pernah tahu. Kita baru bisa menentukan berapa besar akurasi kita hanya bila kita tahu nilai sebenarnya. Kayak tadi berapa persen pasangan presiden nomor 1 akan dapat suara. Nah, itu yang nilai sebenarnya adalah nilai yang diumumkan oleh KPU. Ya. Nah, kalau kita mau tahu akurasi dari quick count, ya berarti tebakannya quick count berapa persen pasangan nomor 1 ini mendapatkannya dibandingkan dengan berapa persen yang diumumkan oleh KPU untuk pasangan yang sama. Ya, jaraknya itu namanya bias. Semakin kecil bias, maka berarti quick count-nya semakin akurat. Jelas? Nah, Radika paham nggak bedanya akurasi dengan presisi? Berarti kalau quick count tadi perbedaan gimana tuh presisinya? Kalau tadi contohnya saya ngambil quick count 100 orang gitu ya. Quick count IPK 100 orang gitu ya. Berarti presisi itu bisa dinilai atau dihitung dari mana? Kalau saya hanya ngambil 100 orang sekali saja, saya bisa tahu presisinya nggak? Ya, sip, betul ya. Betul. Radika udah paham ya, alhamdulillah. Yang lain gimana, paham nggak? Alhamdulillah paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, habis ini kita break. Tapi sebelum break saya ngasih oleh-oleh ya. Kalau kita punya keterbatasan dana, keterbatasan waktu, keterbatasan jumlah tim, terus kita nggak bisa mengulang ya, kita hanya bisa mengambil sekali aja sampling. Oke, tentu kita tidak bisa memastikan ya, seberapa presisi sampel kita. Ya, seberapa presisi sampel. Kalau untuk akurasi jelas. Kalau tidak menggunakan nilai yang sebenarnya, kita tidak mungkin tahu akurasi, sama sekali tidak mungkin. Misalkan kita mau memprediksi data COVID, ya, kita punya model nih, model matematika. Kita mau mengambil data masa lalu, ya, jumlah yang terinfeksi COVID di Jawa Timur selama 6 bulan terakhir, kita ingin prediksi 6 bulan ke depan. Selama itu data 6 bulan ke depan belum diumumkan oleh pemerintah, maka selamanya itu juga kita tidak bisa menyatakan akurasi model kita. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengetahui presisi, sejauh mana presisinya model kita? Nah, sedangkan kita hanya bisa satu kali saja mengambil sampel gitu. Nah, coba itu kan kalau tadi kata Radika nggak bisa, ya memang nggak bisa. Tapi masih ada cara untuk memperkirakan. Kalau memastikan ya nggak bisa kan kalau hanya satu sampel ya. Tapi memperkirakan bisa. Menggunakan teori. Jadi kayak tadi, saya mau tahu rata-rata IPK mahasiswa se-UNED. Ya, kalau mau tahu presisnya ya udah, ambil 100, kembalikan lagi, ambil 100 lagi, diulang-ulang selama 500 kali, 1000 kali, tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu, saya nggak punya tim. Ya udah ngambil aja 100. Nah, dari 100 itu tidak bisa kita pastikan presisi kita, tapi kita bisa duga, ya kita bisa menduga, memperkirakan tingkat presisi kita, tingkat sampling error kita bisa menggunakan teori. Oke? Insya Allah nanti habis break ya, nanti break dulu sampai sekitar jam 12. Oke, terima kasih semuanya. Ini saya matikan aja ya, biar hemat
internet ya. Nanti harus sudah siap loh ya, jam 12 ya. Insya Allah.